Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPA hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Nah, ini sekarang untuk bagian 1 kita hanya akan membahas tentang kalor dulu ya. Nah, ini merupakan materi bab 5 dari mata pelajaran IPA untuk kelas 7 semester ganjil ya. Nah, silakan anak-anakku sekalian, kalian persiapkan buku-bukunya, buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang kalian rasa penting nanti ya. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum kita mulai belajar ya. Mari kita mulai bersama-sama. Iya, yang pertama adalah tentang pengertian kalor. Apa sih kalor itu ya? Nah, ini kita pelajari mulai dari suhu dulu. Suhu adalah tingkat panas suatu benda. Nah, di dalam benda itu terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, itulah yang disebut dengan kalor. Nah, satuan kalor itu adalah joule atau dilambangkan dengan J ya. Kemudian kalori itu satuan lain dari kalor, disingkat kal, atau bisa juga kilokalori atau disingkat dengan KKL ya. Kemudian 1 kalori ini adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sehingga naik suhunya ya sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori ini setara dengan 4,2 Joule. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kalian sudah mencoba untuk melakukan praktikum atau eksperimen ya di rumah dengan menggunakan lembar kerja ini ya. Jadi kemarin kita sudah mencoba untuk mempelajari kalor dan perpindahannya dengan kegiatan yang bertujuan agar siswa dapat membandingkan energi panas benda. Alatnya ada kompor, teko, gelas, air, jam ya, atau peralatan ini menyesuaikan dengan yang ada di rumah kalian ya. Kemarin ini sudah kalian lakukan. Kemudian kalian harus memanaskan, yang pertama adalah 2 gelas air ya. 2 gelas air ini kita perkirakan kurang lebih sama dengan 200 ml atau setara dengan 200 gram. Kemudian dimasak hingga mendidih. Jadi mendidih ini adalah suhu 100 derajat Celcius ya. Lalu kalian catat waktunya, kemudian diulangi lagi ya. Tapi dengan jumlah air yang berbeda. Untuk yang kedua ini adalah menggunakan 7 gelas air. Lalu nanti kita bandingkan perbedaan waktu yang diperlukan. Nah, hasil pengamatannya kalian tulis di sini di tabel pengamatan ya kemarin. Untuk massa airnya ini dalam gram. Yang pertama, tadi kan kita pakai yang 2 gelas air atau dianggap setara dengan 200 gram. Jadi ditulis di sini 200, ini untuk 1 gelas kan 200 gram ya, 1 gelas 200 gram. Jadi untuk 2 gelas maka di sini adalah 400 gram. Kemudian untuk yang percobaan yang kedua, diulangi lagi kan tadi dengan menggunakan 7 gelas air, berarti 200 gram dikali 7 atau 1400 gram. Nah, waktunya ini kalian ukur ya kan. Pasti berbeda ya yang menggunakan 2 gelas air dan yang kegiatan kedua yang menggunakan 7 gelas air, pasti berbeda. Kemudian kira-kira lebih lama yang mana ya? Iya, antara yang 2 gelas dengan yang 7 gelas lebih cepat mendidih yang mana? Iya, betul, lebih cepat mendidih yang airnya lebih sedikit. Jadi yang pertama ini yang lebih cepat. Jadi yang membutuhkan waktu lebih lama adalah yang kedua. Lalu kebutuhan kalor untuk sampai mendidih atau mencapai suhu 100 derajat. Mana yang lebih banyak? Nah, ini kan tulis lebih banyak atau lebih besar, bisa juga tulis lebih sedikit atau lebih kecil. Maka kalor yang dibutuhkan lebih banyak yang mana? Iya, betul. Yang satu, yang kegiatan pertama ini lebih sedikit, sedangkan kegiatan yang kedua itu lebih banyak. Nah, sekarang kita analisa hasil pengamatan kita. Makin besar massa air, maka waktu yang dibutuhkan untuk mendidih itu semakin
banyak ya atau semakin lama ya, waktunya akan semakin banyak atau semakin lama. Kemudian makin besar massa air, maka kalor yang diperlukan untuk mendidih itu semakin besar ya. Bila jenis benda yang dipanaskan seperti kegiatan di atas adalah minyak, nah ini kan kita pakai air. Kalau misalnya kita ganti dengan minyak, apakah sama waktu yang diperlukan untuk air dan untuk minyak? Iya, tentu saja berbeda ya. Waktu yang diperlukan tentu saja berbeda. Kemudian jadi jenisnya berbeda, maka waktu yang diperlukan atau banyak kalori yang diperlukan juga berbeda ya. Jenis bendanya berbeda, kalori yang diperlukan juga berbeda. Bila air dipanaskan sampai 150 derajat. Nah, ini berbeda apanya? Suhunya berbeda. Tadi sampai 100, ini sampai 150. Kira-kira waktu yang diperlukan sama tidak? Tidak sama ya. Waktu yang diperlukan tidak sama, pasti lebih lama karena suhunya lebih tinggi. Banyak kalori yang diperlukan, bagaimana? Sama atau tidak? Iya, tentu saja tidak sama juga. Pasti banyak kalori yang diperlukan itu lebih besar atau lebih banyak. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Makin besar massa benda, maka kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu itu akan semakin besar. Makin besar kenaikan suhu benda, maka kalori yang diperlukan itu juga semakin besar juga ya. Kemudian besar atau banyaknya kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung dari apa saja jadi hari ini? Dari hasil ini tadi bergantung banyaknya kalor untuk menaikkan suhu benda tergantung dari apanya? Dari massa benda dan jenis benda. Dan masih ada lagi ya sebenarnya, yaitu kenaikan suhu atau perubahan suhu ya. Tapi di sini tempatnya hanya 2, boleh saja kalian isi 2 ya. Kemudian ini adalah pembahasan untuk lembar kerja siswa yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, yang masih salah silahkan diperbaiki ya, supaya semuanya menjadi benar dan bisa digunakan untuk belajar ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih, dari hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung dari massa benda dan jenis benda. Sehingga dapat dirumuskan ya, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu atau kenaikan suhu sama dengan massa benda dikali kalor jenis, ini karena setiap jenis benda itu kalor jenisnya berbeda-beda, dan dikali kenaikan suhu. Atau kita rumuskan, ini rumusnya I sama dengan M dikali C dikali delta T ya, dimana I itu adalah jumlah kalor dengan satuan joule, kemudian M itu massa benda, satuannya adalah kilogram, C itu adalah kalor jenis, satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius, lalu delta T itu adalah perubahan suhu. Ini sama dengan suhu akhir dikurangi suhu awal, atau T1 dikurangi T0. Boleh juga T2 dikurang T1 ya, ini nggak apa-apa. Nah, kalor ternyata dapat menyebabkan 2 hal, yaitu perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, apa itu? Kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah yang perubahan wujud benda yang disebabkan oleh kalor. Ada 3 wujud benda, yaitu ini sudah kalian pelajari ya di SD. Ada benda berwujud padat, cair, dan gas. Nah, ini bisa berubah wujudnya karena ada pengaruh dari kalor. Contohnya ini, zat padat. Dari zat padat itu bisa mencair menjadi zat cair. Dari yang cair kemudian ini kan dipanaskan ya, misalnya dipanaskan, diberikan kalor menjadi cair, mencair. Kemudian dipanaskan lagi terus, sudah cair dipanaskan lagi, maka dia berubah wujud menjadi gas. Nah, tapi yang sudah berwujud gas bisa juga berubah menjadi padat kembali.
Nah, inilah nama atau istilah untuk perubahan wujud ya. Dari padat ke cair itu mencair, dari cair ke padat itu membeku. Dari cair ke gas itu menguap, dari gas ke cair itu mengembun. Dari gas ke padat itu mengkristal, dari padat ke gas itu menyublim. Nah, di sini ada dua macam ya, ada yang berwarna merah dan berwarna biru. Yang berwarna merah berarti menyerap kalor atau membutuhkan kalor atau perlu panas, perlu dipanaskan atau pemanasan. Sedangkan yang melepas kalor itu yang berwarna biru, ini melepas kalor, ini pasti perlu kalornya itu dilepaskan, jadi menjadi lebih dingin suhunya, menjadi lebih rendah suhunya, ya. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang tentang kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor yang diperlukan untuk merubah wujud zat. Jadi tadi kan kalor itu bisa merubah suhu dan bisa merubah wujud. Nah, ini kalor yang digunakan untuk merubah wujud kita sebut sebagai kalor laten. Nah, ini adalah kalor untuk penguapan atau pengembunan. Kita nanti pakai rumusnya adalah Hi sama dengan M dikali U. U ini adalah kalor uap. M massa. Hi tadi apa? Iya, jumlah kalor ya yang diperlukan. Nah, yang kedua adalah kalor lebur. Kalor lebur, untuk menghitungnya kita dengan gunakan rumus Hi sama dengan M dikali L. L ini adalah kalor leburnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, kalau kita punya suatu benda, misalnya air ya, atau ini suhunya dari min 40 derajat Celcius. Pasti kalau air itu berwujud padat ya, jadi berwujud es. Ini adalah perubahan wujud es dari min 40 derajat menjadi gas yang bersuhu 120 derajat Celcius. Peristiwanya seperti apa? Dari min 40 ini suhunya naik. Sudah diberikan kalor, ini berarti dipanaskan ya, suhunya naik. Naik terus ya sampai menuju ke 0. Nah, pada saat kenaikan suhu kita gunakan rumus yang Hi sama dengan M dikali C dikali delta T, rumus yang pertama tadi ya. Kemudian berikutnya mulai dari 0 derajat, dari sini ketika titik S ya di sini mulai mencair, esnya mulai mencair. Jadi ini proses perubahan wujud. Yang berwarna hijau ini adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Nah, pada saat ini kalornya ini memanas terus, suhunya tidak berubah suhunya. Jadi suhunya tidak berubah ketika terjadi perubahan wujud. Jadi hanya ada salah satu ya. Kalau ada perubahan wujud, tidak ada perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu, maka tidak terjadi perubahan wujud. Jadi hanya salah satu. Kalornya hanya digunakan untuk satu hal saja. Nah, ini pada saat di suhu 0, kalor digunakan untuk merubah wujud. Kita gunakan rumus Hi sama dengan M dikali L. Kemudian dari suhu 0 akhir, jadi airnya sudah mencair semua, sudah berwujud air semua ya. Nah, ini dipanaskan lagi terus, memanas terus, kalornya diberikan terus. Suhunya bertambah. Nah, karena ini suhu bertambah, maka kita pakai rumus untuk mencari jumlah kalornya. Hi sama dengan M dikali C dikali delta T. Sampai di suhu 100 derajat, maka terjadi perubahan wujud lagi. Suhunya tidak berubah, masih 100 derajat, tapi yang tadinya berwujud cair pelan-pelan mulai menjadi uap, menjadi gas. Wujudnya berubah di sini. Maka kita gunakan rumus M dikali U ya. Ini kali U ya, ini salah ini. M dikali U, kalor uap ya, dikali U, M kali U. Hi sama dengan M dikali U. Tolong ya dicatat ya, jangan sampai salah. Kemudian setelah 100 derajat sudah jadi gas semua wujudnya.
suhu masih bisa dinaikkan lagi terus ke atas. Nah, kebetulan ini cuma dibatasi sampai 120 ya. Nah, pada saat kenaikan suhu ini sampai 120, kita gunakan rumus Hi sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalau kita mendapatkan soal hanya satu tahap saja, misalnya tahap kenaikan suhu atau tahap pada saat perubahan wujud, maka hanya satu rumus yang kita gunakan. Tapi ketika ada pertanyaan misalnya es dari suhu 40 sampai menjadi air yang bersuhu 50 misalnya. Suhu 50 kan ada di sini. Berarti ada 3 tahap. Min 40 naik sampai 0, 0 naik sampai menjadi 0 lagi tapi cair jadi air semua. Kemudian air menjadi suhu 50. Berarti ada 3 tahap. Maka jumlah kalori yang diperlukan kita hitung menggunakan 3 rumus. Hi1, Hi2, dan Hi3. Begitu ya? Iya. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjutkan ya. Berikutnya, contoh soal. Berapa kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu 20 derajat Celcius, menjadi 100 derajat Celcius? Bila kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita tulis dulu nih, harus ya. Kalau untuk esai nanti cara pengerjaannya seperti ini. Ada diketahui, ditanyakan, dan jawaban. Kita tulis diketahui dulu. M, masanya. Masanya berapa? Oh, masanya itu yang satuannya gram ini ya. Ini massa. Jadi kita nggak usah dikasih tahu di sini ini masanya. Kalau satuannya gram berarti ini menunjukkan ini masanya. Masanya 500 gram. Kita jadikan kilogram supaya nanti matching ya dengan yang lain ini. Nih, kalor jenis ya kan. Jadi biar sama, satuannya sama. Kita ubah menjadi kilogram. 500 gram itu sama dengan setengah kilogram. Lalu C, kalor jenisnya di sini sudah diketahui 4200 Joule per kilogram derajat Celcius ini. Lalu delta T atau perubahan suhu. Perubahan suhu ini dari 20 menjadi 100. Maka kita hitung suhu akhir dikurangi suhu awal. 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius atau sama dengan 80 derajat Celcius. Lalu kita tulis apa sih yang ditanyakan? Berapa kalor yang dibutuhkan? Oh, berarti yang ditanya adalah Hi. Nah, kemudian kita jawab ya. Kita tulis dulu rumusnya. Karena ini ada perubahan suhu 20 derajat Celcius sampai 100 derajat. Hanya itu kan? Maka ini hanya satu rumusnya. Hi sama dengan M dikali C dikali delta T. Sama. Untuk semua perubahan suhu itu rumusnya hanya satu ini ya. Hi sama dengan M kali C kali delta T. Kita tuliskan di sini M-nya 0,5 kg dikali C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T 80 derajat Celcius. Kita hitung sama dengan 168.000 Joule. Kok jadi Joule? Kemana kilogram dan derajat Celciusnya? Kilogramnya ini bisa dicoret dengan kilogram yang ini. Ini di bawah, ini di atas ya. Kemudian derajat Celciusnya ini juga bisa dicoret. Ini di bawah kan per kilogram derajat Celcius. Jadi ini di bawah dicoret dengan yang 80 derajat Celcius ini dicoret. Jadi satuannya tinggal Joule. Bisa dipahami? Ya, inilah jawabannya 168.000 Joule. Ini adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Ya, kalau masih kurang paham bisa ditanyakan kembali ya. Bisa di kolom komentar atau langsung chat ke ibu ya. Ya, lanjut. Contoh soal yang kedua. Berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan? Nah ini, meleburkan berarti perubahan wujud 5 kg air beku atau es jika kalor lebur air 336.000
ribu joule per kilogram. Ya, dari sini kita tahu bahwa ini adalah bentuknya es, air beku atau es. Sebanyak 5 kg, ini massa. Untuk meleburkan berarti perubahan wujud. Ya, sekarang kita tulis dulu diketahuinya. Massanya adalah 5 kg. Kalor lebur air adalah ini ya, 336.000 joule per kilogram. Yang ditanyakan apa? Berapa kalor yang diperlukan? Jadi yang ditanya adalah Ki. Ini ya, Ki-nya sama dengan berapa? Jawabannya adalah karena ini perubahan wujud dengan melebur, maka kita pakai yang kalor lebur, L ya lambangnya. Ki sama dengan M dikali L. Sama dengan, kita masukkan ya, 5 kg dikali 336.000 joule per kilogram. Sama dengan 1.680.000 joule. Kilogramnya kemana? Ini kilogram yang ini bisa kita coret dengan yang ini, jadi satuannya tinggal joule. Begitu ya? Iya, kita lanjutkan. Nah, mengapa kita suka berkeringat sehabis berolahraga misalnya atau melakukan aktivitas? Saat berolahraga, energi kimia yang dari makanan ya yang disimpan di dalam tubuh itu diubah menjadi energi gerak dan akan menghasilkan panas. Maka tubuh akan berusaha mengeluarkan panas tubuh dengan mengeluarkan keringat. Ya. Keringat ini akan diuapkan. Nah, caranya menguapkan bagaimana? Yaitu dengan mengambil kalor dari kulit. Sehingga karena kalornya diambil, maka sedikit demi sedikit suhu tubuh kita akan kembali menjadi normal ya. Inilah mekanisme penurunan suhu tubuh setelah kita berolahraga. Jadi dengan pengeluaran keringat tadi ya. Kemudian bagaimana kalau kedinginan kok kita bisa menggigil ya, bergerak gitu ya, menggigil, badan kita bergerak sendiri tanpa kita bisa mengontrolnya. Nah, ini kenapa? Karena gerakan menggigil ini adalah memaksa tubuh kita untuk membakar energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh kita menjadi energi gerak sehingga dihasilkan panas. Nah, sehingga efeknya suhu tubuh kita tidak akan turun walaupun suhu di luar itu sangat dingin. Tapi efeknya kita jadi cepat merasa lapar. Makanya kalau dingin-dingin tuh suka lapar melulu kan bawaannya? Iya. Iya, lanjut. Boleh dimakan dulu kalau ada kue ya atau bakwan ya, biar tidak merasa lapar karena kita belajar ya. Lanjut. Nah, sekarang sampailah pada akhir bagian dari pembelajaran hari ini, yaitu tugasnya untuk hari ini hanya menyimak baik-baik video ini sampai selesai, kemudian catat hal-hal yang kalian rasa paling penting atau yang dirasa penting saja. Kalau penting semua bagaimana Bu? Ya boleh dicatat semua ya, biar bisa buat belajar nanti, bekal untuk ulangan ya. Bukan bekal dicontek ya, tapi bekal belajar ya. Iya. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.